Gimana si Dika, emangnya ada pertanyaan malam ini? Ya Pak Ustadz, tapi saya ada pertanyaan juga ini di dalam Bible kami ini. Anda kenapa nggak mau nanya sama pendeta, Bang? Ya maksudnya ini menyangkut tentang ini Pak Ustadz. Kalau menurut Pak Ustadz itu Muhammad, kan umat Muslim meyakini bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak semua bangsa. Jadi kita tahu kan bahwa kalau di Islam Ibrahim, kalau di Kristen Abraham. Dia mempunyai dua anak, yaitu Ishak dan Ismail. Apakah menurut Pak Ustadz Ismail ini adalah bapak dari ini bangsa-bangsa Arab? Iya, garis keturunannya dari situ, Pak Ustadz. Ishak garis Yahudi, nurunin Yakub. Ya, yang dari Bani Israel kan? Betul. Itu Pak Ustadz. Iya, dari Bani Ismail. Betul kata Anda. Ya. Terus apa lagi? Ya, itu tadi Pak Ustadz yang tadi ada Mas Sandi juga naik kan. Jadi tadi siang sempat juga saya baca-baca. Saya bilang ini kenapa ini begini? Iya. Kenapa Yesus sudah tahu? Kenapa dia tidak ini juga membiarkan Yudas untuk menyerahkannya begitu? Iya, saya sebenarnya mau naikin satu Kristen lagi, Bang. Ya. Bentar ya. Iya. Saya malam ini komalnya banyak, saya banyakin dulu, orangnya sedikit, nggak apa-apa nih. Sebentar ya. Iya. Mana Bang Sandi tadi? Saya mau assalamualaikum dulu sama Iwan Villa di bawah, Ustaz. Assalamualaikum Iwan Villa, apa kabar? Jumpa lagi saya. Insya Allah semua sehat-sehat. Belum buka kamera katanya Bunda. Iya, saya buka sebentar, kasih saya waktu 5 menit ya. Mana Bang Sandi? Bang Sandi kalau ini minta naik lagi lah, nggak apa-apa. Bentar Bang Paras nih ada, kenapa beliau naik? Moderator ini naik. Paras Lubis kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bang naik? Kepencet kali itu Ustaz. Oh, aja lah. Iya, kirain ada apa tadi. Oke. Yaudah Bang ya. Ini akun baru. Ya, yang baru Ustaz, yang kemarin saya bilang Ustaz. Teman-teman, tolong follow dong. Beliau belum bisa ini buka kamera masalahnya tuh. Moderator saya nih, Bang Paras Lubis. Saya udah temenan ya Bang Paras. Udah. Ntar Bang, teman-teman saya suruh follow dulu biar bisa buka kamera gitu. Siap Ustaz, makasih. Udah. Siap Ustaz, udah. Saya di bawah aja, nungguin aja di bawah. Oke Bang, ya. Makasih ya saudara. Makasih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu beliau moderator saya sekarang tuh. Dulu kan Pak Regar, sekarang beliau. Halo, selamat malam. Malam, Pak Ustadz. Silakan open cam-nya, Bang. Oke. Ya.
Di sini ada Bang Dika, ada Bang Immanuel. Kok apa ini kamera HP-nya kenapa ditutupi plastik kah? Hah? Agak gitu deh Ustaz, agak udah kurang bagus mungkin kameranya. Oh iya, ya sudah. Bang, kira-kira kayak gimana katanya? Itu penyalipan Yesus itu, ya, penyalipan Yesus itu rencana siapa yang betulnya? Penyalipan Yesus. Oh. Penyalipan Yesus itu rencana siapa? Rencana itu kan ya iblis lah. Rencana iblis. Iya. Rencana iblis. Bang Sandi, rencana iblis Bang Sandi. Katanya rencana iblis. Coba jelaskan. Saya rasa ayat yang menyatakan Yudas dirasuki iblis itu dan juga rencana ahli-ahli Taurat untuk menyalibkan Yesus itu sudah sesuai dengan keinginan iblis untuk melakukan pembunuhan, membalaskan sakit hati iblis terhadap Tuhan. Jadi penyalipan itu dari iblis ya Bang? Ya. Keinginan iblis. Keinginan iblis gitu. Dan terlaksana. Dan Tuhan, apakah Tuhan tahu atas planning itu? Benar, Tuhan tahu. Tetapi apakah Tuhan menghalanginya? Tidak. Tuhan membiarkan terjadi peristiwa itu. Memangnya yang disalib Tuhan atau bukan, Bang? Itu bir keselamatan. Bang Immanuel, yang disalib itu Tuhan atau bukan? Tuhan, baik. Berarti tahu tuh ya kan? Tahu dia. Tahu bahwa Yesus bahwa Yudas itu kan dirasuki iblis, dibisiki iblis, betul? Benar, betul. Kan kayak gitu. Kenapa waktu Yudas itu dibisiki iblis, dirasuki iblis, kenapa malah tidak ditolong Yesus? Tidak. Iya. Peristiwa itu Tuhan membiarkan peristiwa itu terjadi. Waduh. Iya, artinya Yesus di sini mengorbankan Yudas. Siapa bilang? Kan? Tuhan tidak mengorbankan Yudas. Kenapa dia tidak menolong Yudas supaya? Iya, karena dia membiarkan. Oh salah, salah. Itu Yudas punya hak. Punya hak memilih untuk menjual Yesus. Menjual Yesus dengan 30 keping perak adalah pilihan Yudas sendiri. Pilihan dia itu. Dia tidak ada pilihan. Ya Pak Immanuel, dia tidak ada pilihan karena dia sudah dinubuatkan Yesus dari pertama itu Pak. Syukran, Bunda. Dia tidak bisa memilih. Saya tidak akan mengkhianati Yesus karena dia sudah dipilih. Aduh. Ya kan? Kalau aku naik kok di sini kok jaringan saya kok main lelet gitu. Prioritas atas keputusannya. Ya, Yudas sudah dipilih Pak. Sama seperti lelet kali Adam jatuh dalam dosa. Itu pilihan Adam sendiri untuk memakan buah itu. Bukan apakah Tuhan tahu? Tapi berbeda dengan Yudas. Berbeda dengan Yudas. Gila jaringanku ini. Bukan pendapatmu Sandi. Ya. Setiap kita punya pilihan. Kita ini bebas memilih. Tuhan tidak pernah memaksa aku. Tuhan memberikan aku pilihan. Yudas tidak bisa memilih Pak, karena Yesus berkata salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Berarti ada orang yang akan menyerahkan dia. Kalau bukan Yudas, berarti ada orang lain. Ya kan? Sekarang ku tanya kau Sandi. Di mana ayat Alkitab? Bukan Sandi itu, Dika. Yudas untuk mengkhianati. Itu Bang Dika yang Sandi tadi turun. Di dalam ini Pak, dia salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ya. Oke.
Jadi Yesus sudah tahu sebelum Yesus diserahkan. Yesus tahu Yudas akan menyerahkan dia. Yesus tahu Yudas akan menyerahkan dia kepada ahli-ahli Taurat. Yesus tahu. Iya. Kenapa Yesus tidak menghalangi untuk Yudas menyerahkan dia? Ngertinya apa, Dika? Ya. Maksudnya Yesus tahu Yudas akan menyerahkan dia kepada ahli Taurat, benar. Tetapi Yesus tidak pernah memaksa Yudas untuk menyerahkan dia kepada ahli Taurat. Tidak benar, tidak ada dipaksa dia. ada Pak, karena yang tadi ada itu dia mengatakan bahwa pergilah, lakukanlah tugasmu, begitu. Berarti dia menyerahkan sepenuhnya kepada Yudas apa yang akan dia lakukan. Ya. Karena tugas itu apa Pak? Berarti sudah lakukan saja. Iya. Nah, tapi dia sudah tahu. Lakukan tugasmu. Kalau gitu menurut yang mengizinkan. Gini, kalau begitu menurut Bang Dika, Yudas itu pahlawannya penyalipan gitu. Ya tanpa dia tidak akan ada penyalipan Pak. Ustaz. Tidak ada yang menyerahkan. Rencana iblis berarti gitu ya. Ya mungkin karena di dalam dirinya ada yang dibisiki iblis begitu Pak. Ya gara-gara kalau abangnya yang satu di bawah gara-gara rencana iblis gitu. Iblis memang berusaha dari dulu untuk membunuh Yesus. Dengan jalan itulah dia melakukan pembalasan terhadap kejatuhannya dari surga. Iya. Aneh, saya bingung dengan kalian ini, serius. Bingung Bang, serius. Iya. Mana yang betul gitu loh, bingung saya. Pak Immanuel. Kalau Ustaz bingung ya wajar lah bingung, orang Ustaz bukan Islam. Pak Immanuel, seandainya Bapak membaca ayat yang waktu Yesus diserahkan, pasti Pak Immanuel akan terbesit dalam hati. Oh, kenapa seperti ini? Kenapa Yesus tidak kenapa membiarkan ini terjadi? Begitu. Menurut Dika, apakah penyalipan Yesus itu rencana Allah? Ya, kayaknya tidak ada sih Pak yang bilang begitu. Gini kuasi kopi kan. Rencana Allah, B rencana iblis, C bukan rencana Allah, bukan rencana iblis. Ya, maksudnya kalau mengacu kepada ini Pak, pas Yesus ini bersama murid-muridnya, dia sudah tahu bahwa anak manusia akan diserahkan. Yesus sendiri sudah tahu. Tapi ada yang akan menyerahkan di antara murid-muridnya. Itu ibu negara ada di bawah tuh. Nah, yang di bawah itu kalau saya naikin ibu negara itu, Ibu Karyana itu, ya ibu negara, Bang Immanuel. Itu beda lagi sama kalian berdua, beda pendapatnya. Iya, maksudnya kalau Ibu Karyana itu kemarin menjelaskan sama saya itu rencana manusia katanya, rencana Yahudi. Iya. Ini penyaliban Yesus ini seperti skenario, ya? Skenario siapa? Ya? Kalau dibilang perencana manusia, benar. Itu kan orang Parisi yang bermanuver untuk bagaimana Yesus ini mati karena dia mengaku Mesias. Dipakai nyala tangan orang Romawi. Dia kan berpolitiknya orang orang Parisi itu. Iya. Mengakulah Yesus ini Allah. Coba kasih dulu skenario Mudika. Kenapa Yesus itu disalib? Kerjaan siapa itu sebenarnya? Ya karena Yesus sendiri mengiyakan bahwa ini akan terjadi, dan dia menyuruh muridnya untuk pergilah, lakukanlah
tugasmu begitu. Jadi kalau seandainya dia tidak berbicara seperti itu, tidak mungkin penyaliban itu belum terjadi. Sekarang kutanya lah dulu Kodika, siapa otak daripada pembunuhan Yesus? Ya, dari Yudas dan orang-orang Yahudi itu kan, Yudas karena otaknya duit, dia tak Yudas, mau pingin dapat duitnya dia. Iya, tapi kan Yesus yang tapi pingin dapat duit kan enggak dari godaan iblis. Oh, dengar, Yudas tidak menginginkan Yesus mati. Yudas menginginkan uang. Jangan salah. Iya, tapi Yesus yang tahu bahwa saya akan mati kan? Tidak menginginkan Yesus mati. Biar kau tahu Dika, Yudas pengen pulus dia. Dipikir si Yudas karena dilihatnya Yesus ini punya mukjizat. Kalau ku serahkan pun Yesus ini, selamat juga nya Yesus ini. Mending ku ambil duit orang Yahudi, ku korbankan Yesus, kau juga selamat juga dia. Ada itu kok, ada yang pula Yesus itu. Makanya dia bunuh diri. Menyesallah Yudas. Sebenarnya Yudas menyesal menjual Yesus karena terakhirnya Yesus mati. Dia tidak ada niat membunuh Yesus. Dia niat pulus saja di otak Yudas itu. Yang berniat membunuh Yesus adalah orang Farisi, ahli Taurat. Sebenarnya kalau Bang Immanuel sama Bang Dika ini sejalur. Iblis membisikkan rencana kepada Yudas kan kayak gitu. Menurut Bang Immanuel, iblis yang melakukan otak penyalipan itu, menurut Bang ini Yudas gitu. Bang Dika. Tapi Yesus sendiri yang mengiyakan. Bu Karyana, selamat malam. Tanpa Yesus mempersilakan. Malam Pak Ustadz. Bentar dulu Bang Dika sama Bang Immanuel ya. Ini juga seorang Kristen. Bu, kemarin Ibu menjelaskan sama saya penyalipan rencana siapa, Bu? Iblis, Pak. Iblis. Ustadz. Kalau Bang Immanuel iblis. Ya. Bang Dika kayak gimana? Kalau menurut saya ya itu kehendak Yesus sendiri. Yesus sendiri, iya. Karena dia tahu, karena dia tahu bahwa anak manusia akan mati. Aduh. Oke. Jadi menurut saya ini sudah seperti skenario yang seperti film lah yang sudah kita tahu ini alur ceritanya seperti itu. Enggak ada suara Ibu Karyananya nih. Iya, mungkin kameranya mau. Nah, saya turunkan dulu dah ya Ibu Karyana. Ibu sih nggak ada suaranya tuh Bu tadi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam Mbak. Silakan open cam-nya dulu Mbak. Mbak, saya boleh tanya nggak setelah open cam-nya? Syaratnya harus on cam sih. Mbak Cinta Indah, selamat malam. Mbak, selamat malam Mbak Cinta Indah. Selamat malam. Selamat malam Mbak Cinta Indah. Saya mau tanya sama Mbak, penyalipan itu rencana siapa? Rencana Allah. Beda lagi. Ya, boleh aku kasih alasannya. Boleh aku kasih. Pusing gue ya. Entahlah yang mana yang betul dah. Ya. Aku kasih tahu alasannya dulu. Ya silakan kasih tahu alasannya Mbak Cinta Indah, silakan. Oke.
sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, sebanyak 4 kali Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya kalau Yesus itu akan dibunuh, disalibkan, dan akan bangkit di hari ketiga. 4 kali ya diberitahukan Yesus kepada murid-muridnya. Dan Yesus juga ada mengatakan seperti ini, kalian murid-muridku ada 12, salah satunya iblis. Gitu. Berarti Yesus menyertakan iblis menjadi murid-muridnya. Di mana? Jadi di situ bisa kita lihat kalau Yesus itu memanfaatkan iblis untuk melancarkan rencana Allah, melibatkan iblis untuk melaksanakan proses penyelamatan manusia, gitu. Jadi di situ bukan kerjasama ya, Allah dengan iblis itu bukan kerjasama, tetapi Allah melibatkan iblis, atau lebih tepatnya dikatakan memanfaatkan iblis untuk mengalahkan iblis di neraka, gitu. Jadi iblis dimanfaatkan untuk mengalahkan iblis di neraka, karena tujuan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang yang disiksa oleh iblis di neraka, itu tujuannya, gitu. Oke. Iblis korban di sini. Gimana tuh, iblis korban atau gimana? Bang Immanuel silakan tanggapi. Beda lagi dah, Bang. Dari Allah Bapa katanya. Buka mute-nya. Mic-nya tuh dibuka, Bang. Kalau habis ngomong dibuka. Ibu Cinta, Ibu bilang tadi kan, di antara murid Yesus ada iblis. Siapa itu? Orangnya. Yudas. Biarkan si Cinta yang jawab. Yudas kah orangnya? Mic-nya dibuka. Halo, kedengaran? Bukan si Ibu Cinta ini. Iya, Bunda Mila ya. Ini. Iya. Ibu Cinta, siapakah iblis yang Ibu maksudkan di antara 12 murid Yesus? Yang gimana toh? Yang apa tadi toh? Siapakah iblis di antara 12 murid Yesus? Yudas Iskariot. Adalah iblis. Yudas Iskariot yang iblis. Ya. Iblis. Oh ya, oke lah. Tetapi aku kasih juga ayat loh. Pernah Yesus berkata begini sama Petrus. Ketika Petrus berusaha menghalangi Yesus menuju penderitaannya, dibilang Yesus kayak gini sama Petrus, "Enyahlah kau iblis," kata Yesus sama Petrus. Kutanya lagi Ibu, apakah di situ menjadikan Petrus adalah iblis? Oke, jadi perkataan Yesus kepada Petrus seperti yang Anda katakan itu benar. Tapi ada lagi perkataan Yesus kepada Petrus. Setelah nanti aku, arti katanya seperti ini ya. Setelah nanti aku naik ke surga, engkau akan patuh kepadaku. Engkau akan berjalan di jalanku. Itu ada perkataan Yesus kepada Petrus. Jadi begini dia. Jadi memang si Petrus ini sewaktu Yesus hidup di dunia, si Petrus ini separuh di jalan Tuhan, separuh iblis, gitu. Tetapi setelah Yesus menyelamatkan manusia dan Yesus terangkat ke surga, si Petrus ini setia kepada Tuhan Yesus, gitu. Dia setia setelah Yesus terangkat ke surga. Tidak ada lagi iblis-iblisnya, gitu. Berarti jadi Petrus berbeda dengan Yudas. Petrus pernah jadi iblis, balik lagi iblis ini jadi baik lagi dia Petrus ini, gitu. Pernah jadi setengah iblis lalu bertobat iblis. Bukan balik lagi jadi iblis. Setelah Yesus disalib, setelah Yesus melakukan penyelamatan manusia, si Petrus ini jadi benar-benar setia di jalan Tuhan, gitu loh. Jadi dia sudah menjadi taat yang sebenar-benarnya, begitu. Nah, kalau sewaktu Yesus hidup kan dia bilang, siapa yang mau membunuh Yesus? Siapa yang mau membunuh, nanti saya akan bunuh, kan gitu perkataan dia. Nah, jadi dia seolah-olah mengandalkan kekuatannya, kan gitu.
Nah, jadi di situ iblis bekerja pada Petrus gitu. Jadi setelah Yesus disalib, setelah Yesus terangkat ke surga, si Petrus ini sudah benar-benar taat, benar-benar patuh sampai dia mati disalib di dalam penginjilannya gitu. Oke. Iblis ada banyak, satu atau banyak Ibu? Ada berapa iblis? Iblis banyak. Iblis itu setan ya. Kalau yang aku tahu setan banyak. Oh, iblis sama dengan setan. Apakah iblis sama dengan setan? Bisakah manusia jadi iblis? Bisa lah. Tunggu dulu biar dia Kalau dengar. dirasuki toh. Bingung si ibunya. Bu, cinta indah. Dibuka mic-nya, Bu. Sebenarnya Yudas itu hanya dimanfaatkan dia, digunakan kaki tangannya untuk mewujudkan tujuan si iblis itu. Dipakai si Yudas ini. Si Yudas ini karena dia otaknya memang uang, digunakanlah sama si iblis untuk mendapatkan uang. Sinkronlah semua cerita ini untuk melakukan pembunuhan Yesus. Yang menginginkan kematian Yesus orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kenapa diinginkan dia mati? Karena dia mengaku anak Allah. Tapi Pak Immanuel, Yesus kan sendiri sudah tahu akhirnya bahwa dia akan disalib. Betul. Jadi dengan dia memberikan restu kepada Yudas, berarti Tunggu dia dulu, sendiri jangan yang kau bilang Yesus memberi restu kepada Yudas. Salah itu narasi. iya Pak, karena dia bilang lakukanlah apa yang akan menjadi tugasmu. Yudas hanya melakukan pekerjaan kecil di penyaliban itu Pak. Ini Sebenarnya- ada tiga-tiganya bikin bingung. Sebenarnya Tiga-tiganya Iya, Pak, beda. Gimana? Tanpa Sakit Yudas, pala saya mikirnya loh. Iya. Aduh, iya teman-teman. sebelum dengar dulu Ustaz. Sebelum Yudas menyatakan pernyataannya, laksanakanlah tugasmu. Yudas sebelumnya sudah melakukan permufakatan dengan ahli Taurat untuk menjual Yesus. Yesus hanya membiarkan saja peristiwa itu terjadi, itu ajanya. Bukan perintah dia. Sebelum jatuh narasi itu, si Yudas sudah salam-salaman sama ahli Taurat. Udah deal dia, 30 keping perak. iya Pak Immanuel, karena tugas Yudas memang sudah seperti itu. Dia yang akan menyerahkan. Itu bukan tugas Yudas, itu pilihan Yudas sendiri. Tugas Pak, karena Tuhan yang menubuatkan. Tugas Yudas Yesus jadi yang- bendahara, jadi bendaharanya dia. Bukan tugas Iya, tugas Pak. dia bukan berkhianat. Dia Yesus ingin sendiri- dapat uang masuk, uang tambahan. Yesus sendiri mengatakan bahwa saatnya akan tiba dan salah seorang di antara kamu akan menyalahkan aku. Berarti Yesus sendiri sudah tahu. Udah tahu Yesus sudah tahu dia bakal dibunuh. Iya. Dan dia tahu bahwa salah satu dari muridnya akan mengkhianatinya. Yesus kan maha kuasa. Iya. Ya, Dia maha tahu kan? maha tahu. Jadi dia sudah mengetahui. Dan Yudas. Betul. Iya. Betul. Yesus maha tahu. Sebelum terjadi pun Yesus sudah tahu. Tetapi Iya. Yesus tidak pernah mengintervensi manusia, nggak pernah. Kau bebas memilih. Pilihanmu menentukan hidupmu. Yudas sendiri yang menentukan pilihannya untuk menjual Yesus. Itu pilihan Yudas. Yesus tidak pernah mengintervensi manusia. Iya Pak, Tapi tapi dia tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya. 3 kali dia menyatakan dia akan dibunuh. Tahu dia? iya Pak Immanuel, Dikasih tahunya. saya mau bertanya, bagaimana kalau Yudas tidak Boleh. menyerahkan Yesus? Apakah akan terjadi penyaliban? Tuhan maha kuasa. Aku nggak. Iya. Itu kuasa Tuhan. Berarti Tergantung Tuhan. ini kan seandainya Yudas tidak menyerahkan Yesus, apakah akan ada penyaliban? Kita nggak bisa berandai-andai. Iya, seandainya. Seandainya Pak. yang pasti
peristiwa itu sudah terjadi, apakah jika Yudas tidak menjual Yesus, apakah jika Yudas tidak menjual Yesus tidak terjadi karya penyelamatan? Terjadi juga. Yesus Allah Bapa akan tetap menyelamatkan manusia dari dosa, dari neraka, sekalipun tanpa Yudas. Tapi nyatanya Pak, skenario itu yang terjadi kan, yang sudah dinubuatkan. Masalahnya Yudas mengikuti hawa nafsunya untuk mendapatkan uang. Iya. Maka terlibatlah Yudas dalam skenario itu. Pertanyaannya, iya. Apakah tanpa Yudas Allah tidak akan menyelamatkan manusia? Apakah tanpa Yudas tidak akan terjadi karya keselamatan? Tidak. Bersama Yudas atau tanpa Yudas pun Allah akan tetap menyelamatkan manusia dari dosa. Dari mana, Pak? Bagaimana caranya? Ya. Karena sudah dinubuatkan bahwa manusia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Domba Allah itu, Yesus itu memang harus menyelamatkan dosa manusia. Bersama Yudas atau tanpa Yudas. Tapi Pak, setelah kenapa pernyataannya kenapa pernyataannya seperti itu? Yang memilih Yudas menjadi murid Yesus kan itu Yesus sendiri yang memilih Yudas, itu kan. Artinya di situ Yesus yang memanfaatkan Yudas, kan gitu, karena Yesus yang memilih Yudas, bukan Yudas yang mencalonkan diri, gitu loh. Kalau Yudas yang mencalonkan diri jadi murid Yesus, itu benar perkataan Anda, tetapi Yesuslah yang memilih Yudas, gitu. Artinya Yesus sudah mengetahui semuanya, kan gitu. Iya Pak, betul. Tapi pilihan di tangan Yudas. Nggak ada yang bener ini kayaknya. Tiga-tiganya nggak ada yang bener. Donaturnya aja yang bener rupanya. Aduh, donatur yang bener. Tiga-tiganya beda. Pusing saya. Ya, pusing lihat kalian. Oke, sekarang bukan kita cari perbedaan ya, tetapi kita mencari kebenaran, gitu ya. Iya, betul. Nah, gitu. Kita semua mencari kebenaran. Gitu, jangan mencari perbedaan. Bagaimana caranya supaya manusia selamat, itu yang harus kita kejar. Tujuan Allah adalah menyelamatkan manusia agar jangan dia mati binasa. Kan begitunya tujuan Allah. Tujuan Allah tidak pernah menginginkan Yudas masuk dalam neraka. Nggak ada itu. Kau masuk neraka atau tidak masuk neraka, pilihanmu sendiri. Nah, kayak gimana tuh? Anggapilah. Ngarang bebas, Ustadz. Iya benar. Bingung saya. Yang satu bilang iblis, yang satu bilang yang satu bilang iblis, yang satu bilang Bapa di surga. Mau masuk surga atau mau masuk neraka, apakah pilihanmu atau tidak? Pilihan kitanya. Maksud kayaknya Anda salah pengertian tadi ya. Maksud saya bukan memasukkan Yudas ke neraka, bukan. Tetapi Yesus memanfaatkan iblis yang di dalam tubuh Yudas untuk mengalahkan iblis yang di dalam neraka, gitu loh. Yesus memberikan kebebasan, bebas loh. Karena bebaslah maka Adam jatuh dalam dosa. Wah Immanuel, menurut saya memang dia sudah ditakdirkan untuk ini menyerahkan Yesus. Salah kawan, tidak ada takdir dalam Kristen. Iya maksudnya jalan ceritanya seperti itu. Aku tanya dulu kau, seperti apa takdir ini maksudmu rupanya? Takdir kayak mana? Apakah kau ditakdirkan masuk neraka atau masuk dosa? Seperti apa takdir? Nggak laku sama aku takdir. Ya saya pun sendiri Pak Ustadz belum merasa yakin akan masuk surga.
Nggak apa-apa, saya dengerin dulu kalian, bingung saya mau yang mana gitu, bingung. Saya mau denger dulu. Bagaimana sih penjelasannya yang betul gitu? Jangan dikatakan Yudas itu takdirkan jadi pengkhianat, salah. Yudas itu pilihannya untuk menjadi pengkhianat. Iya, tapi Yesus kan sudah tahu, Pak. Kenapa dia? Benar. Yesus Maha membiarkan? tahu. Yesus Kenapa? tahu Yudas akan mengkhianati dia, benar. Yesus tahu dia bakal dibunuh, benar. Dikasih tahu kok. Nah, kenapa dia tidak menghalangi itu, Pak? Kenapa membiarkan Yudas menyerahkan dia? Yudas kan manusia biasa, Pak. Betul kan? Iya betul. Yesus kan sudah memberitahukan sebanyak 4 kali kepada murid-muridnya kalau Yesus itu akan dibunuh oleh ahli-ahli Taurat, akan disalib dan akan bangkit di hari ketiga. Nah, sebelum itu terjadi, Yesus sudah mengetahui, ya kan? Ya. Kalau memang Yesus tidak menginginkan Yudas terlibat, ya otomatis Yesus sudah menjauhkan Yudas dari pengaruh iblis, kan gitu. Supaya Yudas juga bisa selamat. Kalau tanggapan Anda seperti itu, harusnya seperti itu, karena Yesus mengetahui kalau Yesus itu akan dibunuh, kan gitu. Karena misi manusia Yesus supaya tahu manusia loh. jangan Jadi binasa, Pak. kalau Yesus tidak menginginkan Yudas terlibat, harusnya Yudas ini sudah dijauhkan jauh-jauh sebelum terjadi penyaliban, kan gitu. Begini kawan, begini. Atas semua peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah pilihan kita, terkhusus kita manusia, baik mulai zaman Adam. Pertanyaan gini, apakah ketika Adam dan Hawa memakan buah itu Yesus nggak tahu apa? Allah tidak tahu? Tahu. Kenapa nggak dilarang Allah? Biar jangan kayak gini kacau balau. Pilihan Adam sendiri untuk memakan itu. Tapi Tuhan membiarkan pilihan kau sendiri memilih. Tapi ingat ya, pilihanmu itu akan membawa konsekuensi pada dirimu sendiri. Bang, saya tinggal sebentar dulu ya. Saya tinggal sebentar, ambil bodrek dulu saya. Saya mau ambil bodrek, pusing saya bentar ya. Yang jualan bodrek di bawah. Ayo Iwan Villa yang jualan bodrek. Begitu. Memang penafsirannya bisa beda-beda sih, nggak apa-apa. Asalkan bahwa kau percaya dengan karya keselamatan itu, kau percaya dengan darah Yesus. Walaupun kau bilang, abang bilang Dika bahwa itu karya iblis, karya Tuhan, sama aja, nggak apa-apanya itu. Perbedaan pandangan terhadap Alkitab nggak jadi masalah. Hanya saja jaga keimananmu. Ya, keselamatan kau pegang biar kau mendapatkan keselamatan itu. Hanya beda pandangan, biasanya beda-beda pendapat. Oke, kalau begitu kan Bang, pendapat Abang. Nah, sudah tertulis di Alkitab kalau Yudas itu terlibat, kan gitu. Tertulis di Alkitab kalau Yesus yang memilih Yudas, kan gitu. Ya sudah, biarkan sajalah yang sudah tertulis kita ikuti. Jangan lagi kita seandainya Yudas, sudah jelas Yesus yang memilih Yudas. Kok kita bilang lagi seandainya Yudas tidak ikut? Sudah tercatat di Alkitab, sudah terpilih Yudas menjadi iblis, kan gitu. Ya sudah, kita ikuti saja yang tercatat Bang. Jangan lagi kita mengatakan seandainya Yudas tidak. Artinya kita di situ dihasut iblis Bang. Karena kita melawan yang tertulis di Alkitab. Sorry, ini suara siapa yang mantul ya? Suara siapa yang mantul? Coba ibu Cinta Indah ditutup dulu mic-nya. Kayaknya Bu Cinta Indah nih yang mantul. Oke lah. Buka, silakan dibuka mic-nya lagi. Paramex-nya katanya. Aduh, tahe. Boleh saya tanya sama kalian? Ini masing-masing boleh Bunda. Gerejanya beda ya? Gereja kalian beda masing-masing ya? Ya. Ya itu dia yang bikin ini. Jadi ada 10 gereja ya 10 pendapat Ustadz. Kita udah nggak bisa masuk. Bunda, nggak masalah beda gereja. Macam mana dah?
Jadi ini Oten, nanti silahkan simak apa saya di Ustadz, apa saya buka sendiri. Saya mau diskusi sama Rudy Yohanes Ustadz. Udah janjian untuk mengklarifikasi orang-orang yang ada di sana. Sip tuh. Nanti saya bantu follow, share, Bon. Ya, tepuk tangan. Dari situ nanti kita lihat. Dari situ nanti kita lihat karena Rudy Yohanes sama Edis dan lain-lain ini pisah kan. Jadi mungkin saya naikkan Bom dan Rudy sambil nanti saya punya kesempatan di sana ketemu sama mereka-mereka ini juga. Jadi kita lihat perangnya gimana. Perang beneran Ustadz. Tinggal nyari harinya aja, insya Allah ya. Mana tadi abang yang tadi kenapa terjun bebas dia tadi? Bang Immanuel kenapa terjun bebas? Mana ini? Mbak Cinta masih ada orangnya? Halo? Masih ada. Buka kameranya dulu, Mbak. Karena harus open cam gitu. Untuk menghindari kosakata yang kurang bagus ya. Bang Sandi, ya. Iya. Udah bisa kan? Udah bagus ya. Bang Sandi itu tuh kata Ibu Cinta nih ya, penyalipan rencana Allah tuh pula. Rencana Allah. Ya, kalau dia bilang rencana Allah, Tuhan Bang Sandi yang ini yang salib Yesus tuh. Iya ya. Gimana tuh Bang Sandi? Saya baru 10 menit naik sini udah pusing. dengar gak suara saya? Beneran. Ada. Bagus. Bukan pusing, ini apa jaringan. Dengar gak? Jelas gak suara saya di situ? Jelas Bang Sandi. Nah, ini kata Ibu Cinta Indah yang di tengah ini ya, penyalipan itu rencana Allah Bapa. Beda lagi dengan ente, Bang. Gimana tanggapannya? Ayo tanggepin. Iya, kalau memang rencana Allah itu kan berarti Allah sama iblis ini kerjasama. Gak ada istilah lain, gak ada untuk neko-neko lagi. Memang kerjasama lah. Iya, gak ada dipisah-pisahkan di situ. Iya. Otomatis itu kerjasama. Tanpa restu Allah itu tidak akan terjadi. Keinginannya juga Allah Bapa itu kan sama dengan iblis. Betul nggak Ibu Cinta Indah? Buka lamik Anda, nggak apa-apa. Dia sendiri ketawa, tahu nggak? Dia bingung. Gimana itu? Aku cuman bisa minta tolong ya yang Kristen, tolong kalau tidak tahu cerita atau jalan peristiwa dari mulai dari lahirnya Yesus sampai ke Wahyu, tolonglah jangan naik komal, malu kita gitu loh ya. Naik jawab kalau kita paham gitu ya. Kalau nggak paham jangan naik lah gitu ya. Jadi keliru Alkitab kita itu, ajaran Yesus itu jadi keliru. Kamu yang bikin bingung. Kamu yang bikin bingung. Pokoknya jangan kita cari untuk orang yang memahami aja gitu. Kita jangan ngomong panjang lebar tinggi apa sebenarnya itu. Gak ada yang paham, gak ada kan kelar-kelar gitu. Singkat aja gitu. Ya, saya kan nggak mau itu panjang. Jadi gini ya, makanya aku gini, apakah kau ini benar-benar Kristen? Aku kalau aku lihat dari cara penjelasanmu, kau ini bukan Kristen loh, ya. Kau mulai curiga lagi loh. Aneh-aneh lagi ini. Kamu nggak bisa jawab kok, curiga kan aku di situ lagi. Oke, sekarang aku tanya dulu kau, di mana tercatat di Alkitab Yesus atau Allah bekerja sama dengan iblis? Di mana dicatat?
Iya, kalau bukan kerjasama, kenapa ini terjadi? Katamu rencana iblis. Iblis ini kan sama Yesus kan kerjasama lah. Ya, makanya hal ini terjadi gitu. Kalau nggak ada kerjasama nggak akan terjadi. Sedangkan Yesus ini tahu segalanya, apa yang sebelum terjadi dia sudah tahu. Ya, kenapa ini harus terjadi? Ya, berarti ini kerjasama jadinya. Itulah hasilnya. Keren. Hasilnya itu kerjasama. Kalau ada perbedaan, nggak mungkin terjadi. Tahu dari mana? Gini loh Bang Sandi, gini. Baca dulu dari Matius 1 ya. Matius 1 sampai Matius saja Bang baca, Matius saja sampai habis. Ya Matius 1 sampai ayat terakhir di Matius. Abang udah paham nih Bang, nggak usah semua pun Abang baca. Mulai dari lahirnya Yesus sampai Yesus disalib dan naik ke surga. Itu ada dicatat di situ Bang. Baca dulu baru Abang naik komal gitu loh Bang. Abang belum baca Alkitab, naik komal Abang jawab. Kurang apa gitu? Mbak Cinta Mila, milik Anda itu Bacaan mantul kitab, suaranya. bacaan kitab aja. Oke. Oh, Bamilanya yang mantul. Siapa yang mantul? Aku kan? Enggak, saya enggak orang. Kalau saya ngomong ada enggak mantul. Iya. Tapi Ya, silakan Bang Sandi, silakan. Bang Dika ditutup dulu mic-nya Bang Bang Dika coba. tadi. Apa katanya? Mbak Cinta coba diulang. Apa diulang? Apanya yang diulang? Tuh Bang Sandi dari Jadi, dia kan yang ributnya. Itu ya Bang. Suara Iya bukan memang itu, nggak ribut nggak ini jelas. makanya. Di tempat Mbak Milanya, Mbak Cintanya, Mbak Cinta. Jelas enggak suara saya di situ? Jelas delay, tapi delay gitu jaringannya Bang Sandi itu. Di tempat Mbak Cinta itu nggak delay, di tempat Bang Sandi delay. Ya, terus Mbak Cinta itu di tempatnya ribut masalahnya. Gitu. Ya, silakan Bang Sandi. Iya, pokoknya pokoknya suaranya ini apa acak-acak gitu, lemot-lemot gitu, nggak jelas gitu. Coba Gimana itu? dibuka handsetnya saja Bang Mas Sandi. Ya, dibuka aja handsetnya Bang Sandi coba. Jaringan itu nggak bagus di situ. Iya, aku coba. Itu. Jelas nggak? Coba diulangi. Ya. Ini jelas. Iya, betul kata Mas Sandi tadi, karena Masih juga. tanpa Yesus kasih restu, jadi tidak akan ada ini kan penyaliban begitu. Tanpa dia kasih izin, tidak akan terjadi Udah dibuka penyaliban. di situ kalau memang suara saya jelas, di situ suara kalian di sini acak-acakan gitu, kurang apa? Oh, acak-acakan. Gini Bang Sandi, berarti turun lagi dah dulu dah, cari tempat yang betul-betul bagus jaringannya Bang. Delaynya berarti banyak banget masalahnya tuh. Ya. Saya turunkan dulu Bang Sandi karena jaringannya. Bentar. Ntar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya.
nggak ada dapat poin saya. Iya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Malam. Islam Kristen, Bang? Saya kebetulan Kristen Pak Ustadz. Bang, open cam dulu. Bang, penyalipan itu rencana siapa, Bang? Ya, jadi saya ucapkan selamat malam. Malam. Sudah? Iya. Bang, saya mau tanya, mau tanya dulu sementara. Ya, silakan Pak Ustadz, bebas. Penyalipan itu rencana siapa? Oke, kita berbicara masalah penyaliban Yesus Pak Ustadz. Maksudnya ini otak penyalipan itu siapa gitu? Coba disebutkan di antara 3 tuh. Ya, tapi kalau saya jawab tidak ada penjelasan secara alkitabiah kan tidak benar juga Pak Ustadz. Kita harus pakai data ini. Iya, maksudnya. Nah, menurut saya jawab gini, kesimpulannya. Jadi begini, maksud saya gini Pak. Ya, gini, ketika Anda sebutkan di depannya oknumnya, maka silahkan Anda narasikan gitu. Bagaimana maksudnya? Oke, tapi izin Pak Ustadz, kasih saya waktu 5 menit. Saya buat kesimpulan dulu. Boleh? Kesimpulan dulu bahwasanya penyaliban itu adalah keinginan daripada si iblis. Oh, baik. Silakan. Boleh saya beri waktu Pak Ustadz? Ya, silakan Pak. Supaya mendukung dalil yang saya sampaikan atau pertanyaan yang saya sampaikan. Ya, silakan. Sambil saya rekam boleh ya? Boleh rekam, silakan. Oke. Saya rekam Pak Ustadz ya. Oke, sudah Pak Ustadz. Jadi begini Pak Ustadz, kenapa saya bilang sesuai dengan versi Alkitab bahwasannya penyaliban itu adalah keinginan si iblis. Kita dulu masuk dari awal, di mana Adam pertama lalu gagal jatuh ke dalam dosa. Kemudian Adam yang kedua yang diibaratkan dengan Yesus yang merupakan adalah firman Allah sendiri. Allah berkata bahwasanya Tuhan berpesan kepada umatnya, kepada manusia pada saat itu bahwasanya akan ada nabi atau Mesias yang akan turun ke dunia yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah namanya karya penyelamatan. Kemudian Pak Ustadz, saya lanjut singkat saja. Di dalam Alkitab semua tercatat. Kalau Pak Ustadz juga tanya sama saya, ini ada di dalam Alkitab. Jadi di dalam beberapa nubuatan, baik Nabi Yesaya, Yeremia, Mika, Nehemia menubuatkan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih yang dikenal dalam Al-Quran akan turun ke dunia. Oke, tujuannya Pak, adalah mohon maaf saya potong dulu. Kita nggak bahas Nabi Isa atau Yesus gitu. Yang kita bahas itu penyalipan gitu. Ya, kalau nanti ke penyalipan, Pak Ustadz. Sebentar, iya. Penyalipan. Iya, maksud saya jangan sampai melenceng jauh kayak gitu dari apa yang kita bicarakan. Yang protes itu bukan saya, Pak. Ya, tapi kawan-kawan Kristen di sini nggak ada yang setuju bahwa penyalipan itu rencana iblis. Yang satu nih bilang, Ibu Cinta Indah ini bahwa penyalipan katanya adalah rencana Allah Bapa. Abang Dika itu rencana Yudas. Anda sekarang rencana iblis. Maksudnya biar tidak terlalu melenceng jauh, ya saya nggak usah kita bahas ke Islam atau terlalu jauh gitu bahasnya yang nggak nyambung dengan apa materinya gitu. Silakan. Sepakat Pak Ustadz, saya tidak menyinggung Al-Quran, saya hanya di Bible aja. Artinya supaya mendukung dalil yang saya sampaikan ini. Jadi setelah manusia dalam dosa lalu Tuhan atau Allah berfirman bahwasanya Mesias akan tapi dibuat dalam beberapa kitab oleh para nabi bahwasanya Yesus akan datang ke dunia, termasuk Yesus mengatakan bahwasanya ia tertikam dan disalibkan di antara penjahat, tetapi bagi pada hari yang ketiga. Kemudian juga setelah Yesus datang ke dunia atau lahir ke dunia melalui rini, ya, maka Herodes berusaha mencari kepada Yesus.
untuk membunuh Yesus. Nah, dan pada situ terjadi pembunuhan massal anak-anak di bawah umur 2 tahun, diperkirakan dari umur kelahiran Yesus. Karena orang Yesus pada saat menyampaikan kepada raja, penguasa Herodes pada saat itu, bahwasanya telah lahir bintang timur yang akan menggantikan posisi sebagai raja. Jadi sehingga Raja Herodes seluruh orang Israel, anak-anak Israel yang baru dibunuh. Hanya pada saat itu melalui malaikat kepada Maria dan suaminya Yusuf, mereka menyingkir ke tanah Mesir. Ya, mereka menyingkir ke tanah Mesir, dan setelah mati Raja Herodes, maka mereka pulang ke negeri atau ke tanah. Mohon maaf, temanya pembahasannya Pak Coki nggak ada sampai ke Mesir, nggak ada. Yang kita bahas itu adalah masalah siapa otak penyalipan, nggak ada sampai ke Mesir, sampai ke ibunya Yesus, nggak ada. Sampai ke ibunya Yesus. Saya hanya beri dalil, Pak Ustadz. Saya mau menyampaikan dalil ini karena bahwasannya iblis yang berencana membunuh Yesus. Ya udah, kalau gitu ketika Yesus lahir, anak-anak umur di bawah 2 tahun dibunuh semua. Enggak masalah itu. Nah, ya, yang kita bicarakan ini siapa otak penyalipan, kan gitu. Bicarakan ini siapa otak penyalipan, kan gitu. Otak penyalibannya adalah iblis. Tetapi kalau saya hanya bilang iblis terkait dengan pernyataan atau dalil di dalam Alkitab, itu kan tidak benar juga, Pak Ustadz. Kita bicara secara ilmiah dan alkitabiah. Sekarang saya ke Mbak Cinta nih, Mbak Cinta. Kalau saya bilang misalnya atas atau ke Bang Dika nih, silakan Bang Dika tanggapi beliau. Karena beda kata Mbak Cinta, kata Mbak Cinta kan rencana Allah Bapa tuh. Tanggapi ya, silakan tanggapannya kayak gimana? Kita TikTok Pak masalahnya. Kalau Pak Coki, 3 menit lagi, Pak Ustadz. Pak Coki ini apa? Suara Anda lak banget, kenapa? Suara Anda rusak gitu, parah. Suara Anda rusak gitu, parah. Enggak, ini baru saya sinyal, saya di kota. Iya, kedengarannya nggak bagus di tempat kami, double. Sinyal saya terdengar ya, Pak Ustadz? Double. Oh iya, nggak ada, HP pun nggak hidup ini, hanya satu yang saya hidupkan. Aduh, lak masalahnya. Jadi, singkat. Aduh, turun dulu Bapak. Ya, Anda mau ngomong apa nanti nggak jelas gitu. Ya, nggak jelas. Mohon maaf, saya turunkan dulu jaringan kayaknya tuh. Pusing ya, Cinta. Pusing, garuk-garuk kepala dia. Ini moderate dulu lah. Halo, selamat malam. Mantul juga ini. Pak Ustadznya yang mantul ya, Pak saya lihat ya. Bang Andreas Budi, Kristen Islam? Katolik. Menurut Abang, penyalipan itu rencana iblis atau rencana Allah Bapa atau rencana siapa? Kalau menurutku rencana manusia itu. Manusia. Waktu itu kan bukan rencana Tuhan, Bang. Nggak mungkin kalau Tuhan kan Maha Pengasih, masuk gitu kan. Itu kan dulu kan Yesus kan dicari-cari raja Romawi itu. Itu biar nggak akan ketemu terus, ada Yudas yang memberitahu bahwa Yesus di sini karena Yudas tuh butuh uang. Jadi
penyalipan itu kan semuanya kan rencana manusia tuh. Jangan disalahkan rencana Tuhan. Sebenarnya iblis sebenarnya itu semuanya rencana manusia tuh. Gitu. Allahu Akbar. Aduh. Bukannya kelar tak dapat jawaban, malah sampai pusut dada saya ini ya. Beda semua gitu loh. Iya Pak Ustadz, kalau menurut saya ini kalau setiap orang pasti pemahamannya beda-beda ini. Kok bisa dari kalian ini beda-beda gitu? Iya. Tapi nggak ada yang satu paling betul prinsip tuh ya, nggak ada satu kisahnya prinsip. tuh Tapi Nggak ada itu satu yang patokan. manusia bukan lainnya tuh, karena kan Yesus kan dicari-cari banyak orang dulu tuh, karena itu. Terus ada yang berkhianat, Yudas tuh terjadi kan ya, karena Yudas itu kan sama dengan karena manusia. Jangan disalahkan, ini itu nggak nyambung, itu kan karena Yudas tuh. Itu sama dengan karena manusia. Silakan tanggapi Mbak Cinta. Silakan Anda ngomong. Atau Bang Dika ya. iya Ibu Cinta bisa menanggapi sih barangkali. Menanggapinya di ayat mana jawaban Bapak itu gitu. Kalau kita jawab itu harus pakai ayat Pak, gitu Pak. Jangan kayaknya kita kan bicara Alkitab, jadi jawabannya sesuai dengan ayat-ayat Alkitab gitu. Jangan kayaknya jangan gitu ya Pak ya. Baca dulu Alkitabnya Pak. Kan alur cerita Yesus kenapa ketangkep itu karena apa? Karena dulu kan Yesus kan dikejar-kejar bangsa Romawi, itu nggak bisa ketangkep. Ada yang Yudas tuh yang berkhianat. Itu karena kesalahan Yudas, dan itu namanya kesalahan manusia itu. Gitu. Gimana Pak Dika? Pak Ustadz, boleh saya bertanya? Mana Pak Ustadznya ini? Ya, kitabnya sama-sama saja, tapi pemahamannya yang berbeda, bacaannya. Bunda Mila Mut. Pak Ustadz, boleh saya bertanya Pak Ustadz? Pak Ustadz, boleh saya bertanya Pak Ustadz Yusuf? Ya silakan. Ya, kalau kenapa mau pada diam? Bertanya tentang penyaliban mungkin tidak akan pernah habis-habis ini, karena setiap orang memang itu yang harus dibahas Bang, dikelarin dulu. Iya, maksudnya tidak akan bisa clear Pak Ustadz, karena dari kalian kenapa kok bisa beda-beda gitu loh? Iya. Tapi kalau saya mau bertanya kepada Pak Ustadz, kalau menurut Pak Ustadz sendiri, apakah Yesus itu mati disalib atau tidak? Baik, dari saya menurut iman saya atau menurut Bible nih? Menurut Muslim begitu. Menurut Muslim dalam Quran surah An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Di situ dikatakan seperti apa? Mereka berkata, orang-orang Yahudi telah menangkap Isa putra Maryam Rasul Allah. Ya, di situ
Lalu mereka tidak menyalibnya, tidak membunuhnya, tapi diserupakan, tidak disalib. Oh begitu Pak Ustaz. Iya. Apakah ada cerita lengkap di dalam Al-Quran Pak Ustaz mengenai Nabi Isa? Kenapa dia diserupakan ya? Banyak bang, banyak argumentasi kenapa Nabi Isa itu diserupakan. Banyak argumentasinya. Baik dari Bible itu bisa dibuktikan. Ya. Maksudnya Pak Ustadz, apakah di Al-Quran sendiri ada cerita lengkap tentang Nabi Isa? Oh, Al-Quran itu bang adalah wahyu Allah untuk konfirmasi gitu atau validasi. Jadi kayak gitu, bukan dia gimana ya, Al-Quran itu kayak isinya Bible, bukan. Jadi makanya induknya Al-Quran. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Kan kayak gitu. Inna hadza, sesungguhnya ini, inna hadza lafis suhufil ula, ini sudah tercatat atau termaktub di dalam kitab terdahulu atau kitab yang utama, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf-suhuf atau firman Allah yang pernah turun dari zaman Ibrahim sampai zaman Nabi Musa. Jadi kitabnya itu memverifikasi kebenaran. Jadi masalah salib, Nabi Isa itu tidak disalib bagi umat Islam. Beliau tidak akan mati terkutuk. Begitu ya Pak Ustaz. Iya. Masa seorang Nabi Isa alaihi salam, waduh, ditangkap, habis itu diseret, ditendang, diludahi, lalu mati, disalib, terkutuk kayak gitu. Itu Nabi di dalam Islam. Jadi kami memuliakan, kami nggak mau bang menjawab itu gimana ya? Menjawab itu setengah-setengah gitu. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, dia diserupakan, kita lihat aja juga di kitab Anda. Dia pun dia pun mempunyai mukjizat bisa menyerupakan wajahnya. Kalau Anda mau ayatnya, saya kasih gitu. Di mana itu Ustaz? Yesus menyerupakan wajahnya. Ya. Nih, mukjizat Yesus, salah satunya Yesus menyerupakan wajahnya nih. Dan satu lagi Ustadz, bahwa orang Islam itu kalau ditanya sama jawabannya, patokannya di Al-Quran. Enggak seperti kalian, masing-masing punya pendapat sendiri, nggak bisa begitu. Mana yang kita harus percaya? Grupnya Edis percaya atau grupnya Yohanes yang dipercaya? Bom. Nih bang, Lukas 9:29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Oke, berubah rupa. Rupanya berubah. Tuh. Oke. Nih ada lagi bang. Bentar ya. Nih. Matius 17 nomor 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Tuh. Gampang kali dia lari dari penyalipan itu. Tinggal dia rubah aja rupanya. Makanya kata Allah gampang ya, dia diserupakan. Karena apa? Mukjizatnya rupanya dia bisa merubah rupa. Iya. Jadi kayak gitu. Nggak ada seorang nabi itu mati terkutuk. Nabi Isa atau Yesus itu dimuliakan dalam Islam. Nggak ada mati terkutuk kayak Kristen mengatakan, karena dia yang telah mati
tiang salib telah menebus dosa kita dengan cara terkutuk dan menjadi kutuk. Apa coba? Mampu banget. Tuh Bang, nggak ada Nabi Isa itu mati terkutuk, beliau orang mulia. Berarti Nabi Isa dimuliakan di dalam Islam. Ya iya, Yesus itu dimuliakan dalam Islam. Nabi Isa itu orang benar, orang benar kok malah dirusak ajarannya oleh Kristen. Berarti orang Islam ini Pak Ustadz termasuk pengikut Nabi Isa juga. Oh iya. Karena ajarannya sama, ajaran Yesus dengan Islam itu. Berarti yang di dalam ini Pak Ustadz, apa? Ali Imran 55 itu bagaimana Pak Ustadz? Nih saya bukakan Ali Imran 55. Ya. Kalau ada tambahan, tambahin aja Bun. Iya. Bentar. Saya mau ngomongin satu lagi bentar kalau Ustaz udah selesai. Iya. Nih saya jelaskan ya. Iya. Saya baca Arabnya dulu. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kayak gimana maksudnya? Ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kafir atau kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur atau kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan. Ada apa dengan ini? Iya Bos, apa maksudnya yang mengikutinya itu akan dijadikan lebih unggul menurut Bos? Iya. Nih pengikut baik, siapa pengikut Nabi Isa ya Bang ya? Perhatikan di layar. Saya bukakan siapa pengikut Nabi Isa. Nih, saya bukakan di layar ya. Bentar. Kok hilang? Bentar ya. Nih pengikut Nabi Isa nih. Al-Maidah 111. Terus 12 kali. 112. Nih pengikut Nabi Isa. Wa idz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ingatlah ketika aku ilhamkan kepada para pengikut Isa. Siapa pengikut Isa? Hawariyun, 12 muridnya. Cuma itu pengikutnya. Jadi 12 muridnya itu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Gitu janjinya. Iya. Jadi cuma 12 orang itu yang dijamin. Kalau orang muslim Pak Ustadz bagaimana? Kenapa? Kalau muslim kan mengikuti Nabi Muhammad risalahnya sekarang. Kalau Nabi Isa kan atau Yesus, dia mempunyai murid. Jadi murid Yesus itu akan disucikan, akan dilebih unggulkan daripada orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Siapa orang kafir? Ini kita lihat ya. Hawariyun ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan, kan gitu. Iya. Lalu siapa yang kafir? Yang menurut kafir menurut ini tadi
Ali Imran 55 tadi kan kata Anda. Siapa yang kafir nih? Yang kafirnya nih. Bentar saya bukakan dulu. Al-Maidah 72. Tuh. Laqad kafarall ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan ya bahwa sesungguhnya Allah itu Isa putra Maryam. Oke, satu. Ya. Ciri kafir yang kedua. Laqad kafarall ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Jadi 12 murid Yesus atau Hawariyun, pengikut Nabi Isa, itu bukanlah orang kafir, bukan. Tapi dia orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang menuhankan Nabi Isa, yang mengatakan Nabi Isa itu Allah, yang mengatakan Tuhan 3 dalam 1 dengan Nabi Isa atau Yesus. Disucikan mereka dari itu, karena mereka tidak menganut itu. Ajarannya bukan seperti itu. Tapi Itu Pak maksud Ustadz, Ali Imran 55. Ya, kenapa Pak Ustadz tadi ada yang ayat Al-Quran tadi mengatakan telah kafirlah orang-orang yang menyebut Nabi Isa adalah putra Maryam, sedangkan memang benar kan Pak Ustadz? Nih, perhatikan Bang. Ya. Laqad kafarall ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Tuh. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itulah Nabi Isa. Maksudnya gitu. Begitu Pak Ustadz ya. Yang menyebut Isa adalah Allah begitu ya. Itu ciri kafir. Murid-muridnya bukan orang kafir. Nggak ada murid-muridnya mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah. Nggak ada. Jadi kalaunya Anda pikir di Ali Imran 55 itu pengikut Nabi Isa ditinggikan derajatnya lebih unggul, Anda pikir Kristen? Ya kagak. Kagak nyambung kalau Kristen. Yesus aja kagak kenal Kristen, macam mana? Enggak nyambung, bukan Kristen yang dimaksud oleh Ali Imran 55. Yang dimaksud itu adalah Hawariyun. Pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa akan disucikan Allah sampai hari kiamat dari para penyembah Nabi Isa. Camkan tuh. Ustadz, Bang Dika ini mau belajar, bagus ini. Ya. Betul. Jadi kalau mau menerima ilmu, jangan langsung ngebantah, jangan diskusi baik-baik begini. Ini bagus banget nih. Mudah-mudahan ada terbukanya nanti suatu saat ya, Ini Pak Ustadz, ada yang bertanya ini kok muridnya yang ke-12 muridnya itu nggak ada kabar. Apanya nggak ada kabar? Yang ke-12 murid Nabi Isa. Maksudnya? Dia bilang Pak Ustadz kemana muridnya itu kok nggak ada kabar begitu, kata mungkin pertanyaannya. Oh, murid-muridnya kemana? Ya, memang di Al-Quran tidak merincikan kemana-kemana gitu kabarnya. Karena apa? Bukan tokoh utama ya, tokoh utama yang diceritakan Allah dalam Quran. Beda zamannya. Iya, bukan tokoh utama. Tokoh utamanya kan adalah Nabi Isa atau Yesus. Kalau murid-muridnya kemana kan yang jelas Allah kasih stempel sama mereka. Mereka adalah orang-orang yang disucikan dari orang kafir gitu, stempelnya gitu. Kalau nasib hidupnya kemana, sejarahnya kemana, mungkin bisa dicari ke literatur yang lain selain Al-Quran. Iya. Ustadz, ada lagi satu pertanyaan nih sebelum betul. saya turun. Kalau menurut Ustadz sendiri ya, saya tetap di Kristen
Tetapi saya sama dengan murid-murid Yesus itu tidak menuhankan. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Keren. Coba. Oh, jadi Anda tetap di Kristen. Lalu Ya. Anda tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tapi tetap masih di Kristen. Ya, itu pertama hak Anda, Bang. Anda yang memilih seperti itu. Ya. Kan kayak gitu. Paling menurut keagamaan Anda nanti Anda dianggap bidat kah, atau Anda dianggap saksi Yehova kah? Apa itu bidat, Pak Ustadz? Nggak tahu juga ya kalau untuk masalah bidat itu. Kalaunya pernah saya dengar penjelasan, itu adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran gereja mereka masing-masing. Gitu. Hanya gereja baru. Jadi kalaunya satu gereja dengan gereja yang lain bila beda ya, bergereja itu satu tuh bidat tuh gerejanya itu. Enggak sama. Heran juga. Saya sholat dimanapun sama masjidnya. Ya. Itu lagi. Ya oke lah Pak Ustadz, mungkin saya turun dulu ya sambil belajar terus. Nanti kalau udah dapat ya Bang ya, siapa yang dimaksud pengikut Nabi Isa yang disucikan Ali Imran 55? Iya itu Pak Ustadz 12 menitnya ya. Iya, jangan dibilang Kristen. Kepedean kalau dibilang Kristen itu kepedean. Ya, menurut saya Islam juga pengikut Nabi Isa karena yang sesuai dengan Al-Quran tadi kan, yang tidak menuhankan tapi memuliakan. Yaudah kalau gitu. Ya, Ustadz. Kalau gitu, kalau gitu, kalaunya Anda mau turun nggak apa-apa Bang. Saya akan naikkan Kristen yang lain lagi, boleh? Ya Pak Ustadz, terima kasih. Yuk. Ya Bunda Mila. Ya, terima kasih. Salam kenal. Ya, kenal.